I took your hand tonight. No, you're all that I want this life. I imagine we fell in love on that one day. Halo guys. Nah guys, sekarang kita udah sampai di Kota Tua Jakarta. Kalian penasaran gak sih sama sejarah Kota Tua Jakarta ini? Yuk kita simak. Let's go. Nah, Kota Tua Jakarta dahulu disebut sebagai Oud Batavia yang merupakan pusat pemerintahan Belanda dengan luas sekitar 15 hektar. Nah, pada tahun 397 sampai dengan 1527, Batavia dikenal sebagai daerah Sunda Kelapa. Nah, pada tahun 1527, Fatahillah yang merupakan dari Kesultanan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan berubah namanya menjadi Jayakarta. Nah, karena hal tersebutlah akhirnya ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527 sebagai hari lahir DKI Jakarta. Nah, pada tahun 1619, VOC Belanda di bawah pimpinan J.P. Coen berhasil merebut Jakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia yang merupakan inspirasi dari nenek moyang mereka yaitu Batavieren. Nah, pada saat itu Balai Kota Batavia yaitu merupakan pusat pemerintahan Belanda saat itu yang hingga kini diubah menjadi Museum Fatahillah. Nah, hingga saat merdeka yaitu tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta diresmikan sebagai ibu kota Indonesia hingga tahun 2024. Kita sudah sampai di Museum Fatahillah. Nama Fatahillah diambil dari pahlawan legendaris yaitu Fatahillah karena dikenal karena perjuangannya merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527. Nah, museum ini diberikan nama Fatahillah sebagai bentuk penghormatan beliau karena merupakan pahlawan legendaris yang berperan penting pada awal pembentukan kota Jakarta. Nah, yuk kita simak info selanjutnya. Kegiatan administrasi dan juga sebagai tempat pertemuan penting bagi para pejabat kolonial Belanda. Nah, gedung ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1710 dengan mengalami beberapa perubahan dan juga renovasi. Nah, namun tetap mempertahankan keaslian dan juga kemegahannya. Pada tahun 1974, gedung ini kemudian dijadikan sebagai Museum Sejarah Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama Museum Fatahillah. Nah teman-teman, dalam perkembangannya Museum Fatahillah ini berkembang pesat dari zaman awal berdiri sampai saat ini. Nah, waktu itu pada zaman kolonialisme Belanda, Museum Fatahillah ini dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan kolonialisme Belanda. Dan seiring berjalannya waktu, pada tahun 1974 direstorasi atau diubah besar-besaran oleh Gubernur Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada saat itu. Tempat wisata ini dijadikan sebagai diubah alih-fungsikan sebagai pusat rekreasi dan edukasi masyarakat saat itu. Nah, disitulah mulai termasukkan seperti kesenian, seni rupa, lalu ada alat-alat perang, peta, dan lain-lain. Nah teman-teman, dalam modernisasi serta peran edukasi untuk masyarakat, museum sejarah ini sangat bermanfaat untuk berbagai kalangan masyarakat.
terutama dalam mempelajari budaya-budaya serta sejarah di Indonesia. Nah, tidak hanya menyimpan sejarah nih di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini juga menyimpan banyak sekali edukasi serta peran rekreasi untuk masyarakat berkunjung ke museum ini. Lalu dengan adanya penerapan teknologi yang sangat besar itu, di sini juga banyak visual-visual yang banyak untuk kita pelajari serta menarik untuk kita coba gitu. Lalu dengan ini bangsa Indonesia juga akan sangat pesat untuk mengamalkan budaya warisan dari zaman terdahulu. Tentunya hal ini juga bermanfaat bagi generasi-generasi kita yang akan mempelajari ini di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita sudah berada di stasiun Jakarta Kota nih. Jadi, stasiun ini merupakan bangunan peninggalan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan ini selesai dibangun pada tanggal 19 Agustus 1929. Sebenarnya nama asli dari stasiun ini merupakan Stasiun Batavia Benedettenstad. Namun, ada beberapa nama lain seperti Beas dan juga Batavia Zuid atau Batavia Selatan. Nah, mengapa begitu? Karena saat dahulu ada stasiun yang berada di sebelah utara yang bernama Batavia North. Dan akhirnya stasiun ini pun mulai beroperasi pada tanggal 8 Oktober 1929. Setelah Indonesia merdeka, stasiun Jakarta Kota ini menjadi salah satu pusat aktivitas kereta api yang melayani rute Jabodetabek dan rute jarak jauh. Namun, pada tahun 1990-an, stasiun ini hanya difokuskan untuk KRL komuter lain. Hingga saat ini, stasiun Jakarta Kota menjadi stasiun tersibuk di Jakarta. Nah, pada tahun 1993, stasiun ini ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. Nah, nih, stasiun Jakarta Kota ini terletak di Jalan Lada, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Kita ketemu sama kelompok lain, tahu kelompoknya apa? Iya. No better. No better. No better. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di Taman Proklamasi. Yuk simak kegiatan kita. Let's go. Nah, selanjutnya adalah Monumen Proklamator. Monumen Proklamator dibuat karena sebagai peringatan momen bersejarah proklamasi yang dimana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Di belakang Monumen Proklamator juga terdapat 17 jalur dengan tinggi 8 meter dan ada gelombang sebanyak 45 buah yang melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Tugu petir atau tugu kilat adalah tiang setinggi 17 meter yang dimana di atasnya terdapat simbol petir. Nah, di tempat ini adalah dimana Bung Karno membacakan sebuah teks proklamasi untuk Indonesia dan di bawahnya terdapat sebuah logam yang bertuliskan di sini dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di jam 10 pagi oleh Bung Karno Hatta. Nah, petir ini tuh melambangkan gemuruh proklamasi. Selanjutnya, di Taman Proklamator ini terdapat Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia atau Tugu Proklamator. Nah, Tugu Proklamator ini berbentuk obelisk kecil dengan adanya tulisan yaitu Peringatan 1 Tahun dengan adanya tulisan Atas Usaha Wanita Jakarta. Nah
Nah teman-teman, jadi aku udah selesai nih melaksanakan kegiatan pada hari ini. Nah terus aku mau pulang menggunakan kereta komuter lain. Nah komuter lain itu kan harus pakai kartu, tapi kartu ini aku udah habis. Jadi aku mau pesen tiket kereta komuter lain itu lewat aplikasi Gojek. Nah bagi kalian yang belum tahu caranya bagaimana, yuk simak penjelasan aku. Pertama-tama kita buka aplikasi Gojek. Lalu kita klik pada lainnya. Lalu di sini kita klik Go Transit. Nah, di sini kita masukkan tujuan kita mau kemana. Kita berangkat dari stasiun Cikini. Stasiun Cikini. Kita pasang di stasiun Cikini. Dan lokasi tujuan kita stasiun Pasar Minggu. Nah, jadi ini adalah harga pembayaran untuk ke stasiun Cikini guys. Langsung aja kita pesen yuk. Jadi untuk kalian yang sudah tiba di stasiun bisa langsung menunjukkan QR ini kepada petugasnya. Nanti petugasnya akan langsung arahkan kamu untuk masuk ke stasiunnya. Jadi begitu caranya guys. Terima kasih. Gimana nih teman-teman keseruan kita hari ini? Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan dadah!